Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ces. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi, itu semua nikmat Allah yang tidak terkira. Nikmat nafas, nikmat berkedip, nikmat bergerak, semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum memulai video ini, mari kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna yang pernah hidup di muka bumi ini, yang harusnya menjadi contoh, model, bahkan harusnya jadi idola kita sebagai seorang muslim. Idola banget lah pokoknya. Bahkan saking kerennya beliau, berdasarkan buku 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa yang ditulis oleh Michael Hart, Nabi Muhammad SAW ditempatkan urutan pertama cuy sebagai orang yang paling berpengaruh. Ya gimana enggak, seluruh tindak tanduk beliau itu langsung atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah kemuliaan yang nyata. Shollu ala nabi. Pada kesempatan kali ini saya mau coba bahas sedikit tentang bagaimana peran pemuda dalam peradaban. Bicara tentang pemuda memang nggak bakal ada habisnya. Di tangan pemuda, masa depan peradaban bangsa, negara, bahkan umat diletakkan. Pemuda dengan segala keunggulan yang dianugerahkan memiliki peran yang strategis dalam menentukan posisi bangsa di dalam suatu masa. Dengan kondisi seperti ini, peran aktif pemuda sebagai kondisi tonggak kebangkitan tersebut dituntut hadir dan memberikan ruh baru sehingga melahirkan banyak gerakan yang memberikan manfaat dan tentunya kontribusi besar pada wajah peradaban Indonesia ke depan. Pernah dengar nggak quote dari Om Nelson Mandela? The youth of today are the leaders of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Mantap nggak tuh? Pemuda yang dibutuhkan saat ini adalah pemuda yang mampu mencurahkan jiwa dan raganya untuk kemaslahatan umat. Jadi bukan yang suka galau, apalagi menye-menye. Cailah. Kalau lihat sejarah, banyak contoh pemuda yang bisa dijadikan teladan nih. Misalnya Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasul menjadi komandan pasukan kaum muslimin pada usia 18 tahun dalam penaklukan negara Syam. Sekarang sih terdiri dari beberapa negara ya, Lebanon maksud saya, Palestina, Suriah, dan Yordania. Atau kisah Imam Syafi'i, seorang imam ahli Quran dan hadis yang telah hafal Al-Quran di usia 9 tahun. Atau bahkan Ibnu Sina yang hafal Al-Quran di usia 5 tahun, yang kemudian menjadi bapak kedokteran dunia. Atau yang paling terkenal, tahu nggak kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel? Doi waktu itu mimpin pasukan sebanyak 4 juta orang waktu umur 21 tahun. Itulah generasi muda militer Islam yang sampai sekarang terdengar gaungnya. Gimana Indonesia? Pemuda-pemuda Indonesia juga nggak kalah kok. Misalnya nih, Dan Mogot yang dapat gelar major di usia 16 tahun juga menjadi salah satu tokoh inisiator atas terbentuknya Akademi Militer di Indonesia. Ada juga Slamet Riyadi yang menjadi otak dalam operasi penghentian serangan Belanda saat agresi 1 di Salatiga. Last but not least, Jenderal Sudirman. Ini nggak usah gue ceritain banyak deh. Namanya harum sebagaimana peran beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang cukup lihat sejarahnya. Kita lihat apa yang kita punya dan kita bisa ngapain aja. Dari berbagai referensi, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045. Artinya, rata-rata umur penduduk Indonesia adalah pemuda yang berusia produktif. Ini jadi kesempatan emas. Pemuda sangat diharapkan dapat menyiapkan kualitas dan kemampuannya. Setidaknya ada 3 hal yang harus menjadi perhatian agar kita sebagai pemuda dapat berperan penuh dalam peradaban. Yang pertama, dari semua tokoh pemuda Islam tersebut, ada satu kesamaan yang besar, ilmu agama yang sangat mumpuni. Bukan cuma sekedar tahu sholat dan ngaji, tapi secara kafah mempelajari seluruh ajaran Islam. Jadi landasan berpikirnya tuh jelas, semua atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka orang yang rajin meningkatkan kapasitas ilmunya.
secara komprehensif. Jadi setelah dapat pemahaman agama yang mumpuni, mereka juga nggak ketinggalan mempelajari ilmu-ilmu lain, sains, hukum, ekonomi, atau bahkan sejarah. Hal inilah yang membuat mereka tidak hanya tawadu atas ajaran Allah, tapi juga bijak dalam bersikap karena ilmunya banyak banget. Yang ketiga, seorang pemuda dituntut untuk memiliki dan membangun jaringan pergaulan seluas dan sebanyak mungkin. Intinya, jadi anak gaul deh. Dengan begitu diharapkan pemuda nantinya akan mudah untuk membangun satu tim masyarakat muda yang solid, menunjang kemajuan bangsa, negara, dan umat secara umum. Insya Allah, melalui ketiga hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan yang masif dalam seluruh lini kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan beragama yang lahir dari pemuda-pemuda kayak kita yang memiliki nilai-nilai tersebut. Bukankah kita juga telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 110. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Nun wal kalimah mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Mashkur. Jangan lupa bersyukur.